Halo guys. Halo. Halo bro. Oke. Jadi kita hari ini mau ke Pasar Beringharjo Yes. untuk melihat rempah-rempah. Dan nanti kalau ada kesempatan kita juga mau sekalian nanya-nanya sama Abang jual ya yang jual. Yes. terkait rempah-rempah yang bakal kita lihat. Betul sekali. Tonton terus. Kita OTW dulu. Oke. Kita mau OTW ke Beringharjo guys. Halo teman-teman, kalian pernah dengar tentang jalur rempah Nusantara? Kalau belum, kalian lagi ada tempat yang tepat. Jadi, rempah-rempah kita itu bukan cuma enak buat masakan, tapi juga punya sejarah yang luar biasa loh. Bahkan, jalur perdagangan rempah-rempah ini dulu pernah jadi salah satu yang paling penting di dunia. Di video kali ini, kita bakal ngajak kalian untuk ngulik lebih dalam tentang jalur yang menghubungkan berbagai pulau di Indonesia dan pengaruhnya yang jauh lebih besar dari yang kalian bayangin. Penasaran? Yuk simak pembahasan ini. Indonesia memiliki alasan kuat untuk memaparkan mengapa jalur rempah Nusantara pantas menjadi warisan dunia. Jalur ini menjadi titik temu diplomasi budaya yang dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jalur rempah-rempah global di Asia melalui Samudra Hindia sampai ke Samudra Pasifik, menghubungkan tiga benua besar yaitu Asia, Afrika, dan Eropa, sehingga memiliki jejak peradaban yang signifikan. Bicara tentang rempah-rempah, Asia memiliki sekitar 400-500 jenis tanaman rempah dalam skala global. Untuk Asia Tenggara, setidaknya jumlahnya mendekati 275 jenis. Indonesia, yang merupakan wilayah terluas di Asia Tenggara, ada berapa banyak rempah-rempah yang ada di wilayah ini sehingga digunakan sebagai obat, makanan, dan pengawet. Itulah mengapa zaman dulu banyak orang di seluruh dunia mencoba pergi ke Nusantara untuk mendapatkan rempah-rempah karena sangat berharga. Wedang uwi itu kan macam-macam mas bahannya. Biasanya dari daun polo, daun kadang cengkeh, ada jahe, kemudian daun kayu manis itu ada. Jadi yang sifatnya rempah-rempah, tetapi uwuh itu kan daun-daunannya. Jalur rempah merupakan jaringan niaga rempah-rempah warisan nenek moyang bangsa Indonesia sejak 4.500 tahun yang lalu. Dengan jarak lebih dari 15 km yang menghubungkan barat dengan timur dunia. Jalur rempah disebut juga sebagai jalur perdagangan maritim yang menghubungkan Asia Tenggara, khususnya Nusantara, dengan India, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika, di mana bangsa-bangsa Eropa berlomba untuk menguasainya. Nah, pada zaman praaksara ditemukannya bukti arkeolog yang menyebabkan bahwa jalur perdagangan ini ada. Antara lain, lukisan perahu atau kapal di situs-situs Nusantara, dan beberapa peninggalan seperti cermin perunggu dan gendang logam. Ada juga bukti tulis berupa
berita Tiongkok, kitab-kitab India, catatan Pliny the Elder, dan peta yang dibuat Claudius Ptolemaeus. Selain itu, pada zaman Hindu-Buddha, bahkan Islam memiliki peran juga di jalur perdagangan ini. Pada zaman Hindu-Buddha, di antara lainnya, Kerajaan Sriwijaya memberlakukan hukum paksaan menimbun barang. Hukum paksaan menimbun barang ini memungkinkan Raja Sriwijaya untuk memungut bea dari perdagangan yang melewati wilayah maritimnya. Selanjutnya, ada penemuan relief perahu kuno di Candi Borobudur. Relief perahu Mataram kuno terdapat di dinding Candi Borobudur yang merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno. Relief-relief ini menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia sudah mengenal perahu dan melakukan pelayaran. Yang ketiga, ada komoditas utama kerajaan Singasari adalah beras, emas, dan rempah-rempah. Kerajaan Singasari mampu mengembangkan perdagangan dan pelayaran di bawah kekuasaan Kertanegara. Kerajaan Singasari mampu meningkatkan kemakmuran ekonomi karena perdagangan komoditas-komoditas tersebut. Yang keempat, Kerajaan Majapahit. Kekuatan armada laut membawa Kerajaan Majapahit menjadi jalur pelayaran yang strategis. Selain zaman Hindu-Buddha, terdapat juga zaman Islam. Di antara lainnya, yang pertama, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak bukanlah daerah penghasil rempah. Para pedagang hanya singgah di Demak untuk memasok kebutuhan pokok terutama beras, sehingga peran Demak sangat vital dalam jalur rempah. Yang kedua, ada Kerajaan Banten. Kerajaan Banten merupakan salah satu simpul penting dalam jalur rempah karena posisinya sebagai pemasok utama ada di dunia. Ketiga, Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar termasuk simpul penting dalam jalur rempah meski tidak menghasilkan rempah sendiri. Makassar menjadi penghubung jaringan perdagangan di Indonesia Timur. Dan yang terakhir, Kerajaan Ternate di Tidore. Dikenal sebagai penghasil rempah-rempah terbesar membuat kepulauan ini disebut sebagai Spice Island atau bisa disebut juga Kepulauan Rempah-Rempah. Tidak lagi kalau bukan membahas tentang apa saja macam rempah-rempah yang dulu sempat diperebutkan. Yang pertama, lada hitam atau Piper nigrum merupakan salah satu jenis rempah pertama yang dibudidaya dan diperdagangkan secara luas. Komoditi ini merupakan salah satu jenis rempah yang paling dicari karena kemampuannya untuk disimpan selama bertahun-tahun tanpa kehilangan rasa dan aroma. Lada hitam dianggap sebagai rempah yang utama dibanding rempah-rempah lainnya. Rempah ini dengan karakteristik rasa pedas dan aroma yang khas menjadi unsur bumbu dalam berbagai jenis masakan. Yang kedua, ada cengkeh. Cengkeh adalah tanaman asli Indonesia. Sampai dengan abad ke-17, pohon cengkeh hanya dapat ditemukan di Kepulauan Maluku di Indonesia Timur. Dalam masa pramodern, cengkeh banyak dicari bukan hanya karena rasa dan aromanya yang unik, tetapi juga karena kemampuannya sebagai bahan antibakteri dan penghilang rasa sakit. Keistimewaan inilah yang menyebabkan cengkeh bernilai tinggi sebagai bahan obat-obatan dalam dunia pramodern.
Yang ketiga, pala. Apa yang disebut dengan pala? Pala adalah biji dari pohon pala. Biji pala memiliki penutup yang disebut dengan bunga pala atau fuli. Buah pala berwarna kuning, berdaging, dan beraroma khas karena seperti juga cengkeh mengandung minyak atsiri. Dengan pala itu, mereka mengobati atau mengusir nafas berbau busuk, membersihkan mata, menyehatkan perut, hati, dan limfa, serta mencernakan daging. Nah, itu tadi materi yang kami sampaikan terkait dengan rempah-rempah Nusantara. Semoga dengan adanya video ini dapat memperluas pengetahuan serta dapat mengeksplor sejauh mana sejarah mengenai rempah-rempah Nusantara pada zaman dahulu. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.